Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai lagi untuk sesi hari ini setelah kita break. Tadi rencana menyampaikan materi ya Pak, Pak Arif? Atau... Ya, Pak Samsi, silakan sekarang UK 5, Pak. Masih di mute, Pak Samsi. Sorry. Ini bagaimana nasib yang raise hand? Nanti aja, Pak, setelah UK 5, Pak. Oke. Yang penting materinya tersampaikan dulu. Atau ini aja Pak, sharing buat UK 5, Pak, yang raise hand. Ya, yang raise hand kita manfaatin buat share dokumen UK 5 ya. Silakan Pak Fajar. Udah download materinya belum, Pak Fajar? Download Dari dulu. panitia. Pak Fajar. Pak Fajar. Nah ya Pak. Fajar siapa Pak? Pak Fajar. Oh, ini Fajar siapa nih? Fajar Fredian atau Fajarudin? Fajarudin, Pak Fajarudin. Yang raise hand. Oh, Fajarudin. Oh iya, ada dua ya Fajar. Ada dua. Ya. Yang raise hand. Yang raise hand Ini ditinggal Fajarudin. raise hand-nya. Ditinggal nih. Oh, Oke, kalau gitu Sambil Pak jalan-jalan raise hand. Endar, Pak Endar aja, Pak Endarku. Ditinggal juga. Endar siapa nih? Pak Endar. Oh enggak, tuh ada tuh. Pak Endar. Halo. Ya, Ya. monggo Pak. Yang K5. UK5 udah Ya, download belum Bapak Pak? karena dari raise panitia? hand dan tadi kita udah masuk sesi kedua, tidak membahas Excel UK1 dan UK3 lagi. Kita udah masuk UK5. Jadi Bapak silakan share dokumen UK5. Nanti kita bantu ngisi, Pak. Oke. UK5 Cuma anu, yang, Pak. yang Word ya. Share screen ini ya. Ya. Sebentar, maaf, saya nyalain lampu dulu, bentar. Oke, Pak. Ini baru hari ketiga udah ngedrop ke 260-an, Pak. kan seleksi alam. Seleksi alam. Dari 600 ke 400 ke 200 ya pas nanti pertemuan ke-6 tinggal 100 sudah. Nggak perlu diseleksi lagi ya. Nggak perlu diseleksi lagi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang berkurang ikut Zoom itu membantu mengurangi pekerjaan saya sama Pak Arif menyeleksi. Oke Pak, diisi nama sesi. Terus dibesarkan layarnya Pak. Oh ya. Cukup? Oke. Organisasi diisi Pak. UTDI itu apa Pak? Universitas Teknologi Digital Indonesia. Oh ya, keren Ini dulu anu Pak, dulu Akakom. Oke, keren Pak. Nanti Bapak bisa jadi PIC untuk sertifikasi dosen-dosen UTDI Pak. Oke, insya Allah Pak. Ya, harus Pak. Karena mitra kita kampus sudah banyak. Oh ya. Ya, kita tahun lalu aja kita nggarap setiap tahun itu kampus baru yang kerja sama-sama kita tuh rata-rata sekitar 10 kampus Pak. Dalam 1 tahun. Iya. Pak silakan di atas tabel diisi nama UMKM Bapak. Ya itu garis itu titik-titik tuh nama. Isi nama. Oke, bidang apa nih Pak? Jasa ya Pak? Apa? Agak bingung kemarin Pak. Jadi dia sablon, percetakan, advertising itu masuknya jasa. Ada produksinya ada dikit juga. Ya, jasa dan produksi sebetulnya, kombinasi jasa produksi. Ditulis di UK1. Nggak usah Pak, udah gitu aja. Nah, ya. Oke. Pak, jadi dari setiap tabel saya hanya memberi contoh 1 ya. Nanti yang lainnya Bapak bisa melanjutkan mengisi. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke UK5. UK5 adalah penerapan manajemen dasar
pengelolaan UMKM ya, atau pengelolaan usaha mikro kecil menengah. Nah, dalam penerapan manajemen dasar itu ditujukan untuk apa sih tujuannya penerapan manajemen dasar? Lebih diutamakan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing. Ya, sebab itu judulnya ke atas sendiri, Pak. Ke atas sedikit. Ya, nah, judul tabelnya adalah peningkatan produktivitas dan daya saing melalui penerapan manajemen. Secara umum materinya unit kompetensinya adalah manajemen dasar pengelolaan UMKM, tapi kita bagi menjadi beberapa bidang. Untuk tabel 51 adalah peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pendampingan penerapan manajemen produksi. Ya. Nah, di dalam penerapan manajemen produksi ada ketentuannya, ke bawah lagi Pak sedikit, komponen pokok yang terkait dengan produksi adalah bahan baku, proses produksi, dan manajemen mutu. Nah, tugas Bapak Ibu hanya mengisi kolom 3, 4, 5. Diisi dengan apa? Kolom 3 diisi dengan evaluasi kondisi sekarang. Kondisi yang bagaimana adalah kondisi yang belum baik, kurang baik, kekurangannya, atau hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, jadi jangan ditulis kondisi yang sudah baik. Kondisi yang sudah bagus, jangan. Nanti kalau ditulis kondisi yang sudah baik atau sudah bagus, Bapak Ibu kesulitan mengisi kolom berikutnya. Ya, misalnya contoh diisi sudah baik. Nah, rencana perbaikannya apa? Kan sudah baik, bingung isinya kan. Jadi ditulisnya yang sudah baik, belum baik, kurang baik. Maka supaya Bapak Ibu bisa mengisi rencana perbaikan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu bertindak sebagai auditor. Ya, bertindak melakukan assessment untuk UMKM yang Bapak Ibu dampingi. Temukan kekurangannya apa. Ya, agar Bapak Ibu bisa menulis rencana perbaikan. Untuk kolom keterangan, kolom 5 diisi dengan output dan target waktu. Ya, kolom 5. Ya, sekarang kita praktekkan, kita isi Pak. Bapak isi aja langsung. Apa hal yang kurang baik dari UMKM yang Bapak dampingi terkait bahan baku, sumber bahan bakunya, cara pengadaannya, jenis dan macam bahan bakunya, atau mungkin prosesnya, atau tempat penyimpanannya, atau tempat produksinya, atau bagaimana. Silahkan Bapak tulis. Mereka itu beli bahan bakunya itu ada project baru beli bahan baku gitu. Ada project baru beli, ada order baru beli bahan baku. Ya, itu gimana Oke, ya? sebetulnya nggak apa-apa Pak. Itu Apa? bukan kekurangan. Bukan. Tinggal masalahnya dia beli bahan bakunya di mana. Di toko itu, toko biasa. Nah, itu yang jadi kekurangan. Harusnya dia beli bahan baku dari pemasok bahan baku, bukan dari toko. Kalau dari toko kan mungkin harganya sudah naik 2-3 kali lipat. Di apa ya? Beli. Ya, biasanya biar keren jangan beli Pak. Pengadaan bahan baku diambil dari atau dibeli dari toko sehingga harganya relatif lebih mahal. Ya, itu dinaikkan Pak, pengadaannya naik bisa nggak? Ya, pengadaannya agak ya oke. Nah, rencana ke depan apa Pak? Setelah ada Bapak nih sebagai pendamping, nah saran Bapak kepada dia apa? Nyari supplier yang lebih ya? Ya, mencari mitra penyedia bahan baku atau pemasok bahan baku agar harga bahan baku menjadi lebih murah. Itu salah satu contoh ya. Bapak menemukan kekurangan lain silahkan tulis. Terkait kita baru bicara bahan baku ya, sumbernya. Jadi bisa lebih dari satu nih? Bisa lebih dari satu. Versi jasanya. Oke, kalau jasa berarti yang dipakai apa? Kalau produksi kan bahan baku, kalau jasa apa? Kemarin pemiliknya itu Jasa berarti yang dinilai adalah pelayanannya.
Kemarin tuh pemiliknya mengeluhkan itu prosesnya itu lama, lamban. Prosesnya lama, nah masukkan Pak, dievaluasi Bapak tulis lagi. Itu tadi pengadaan strip 1 atau A ya, atau Bapak kasih strip 1 boleh, kasih A boleh. Yang strip 2 adalah proses produksi yang terlalu lama. Bisa. Yang Itu nomor masuk- 2 Pak. masuknya Oh, di yang nomor 2. Sorry, Ah, nomor 2. Proses produksi terlalu lama. Terlalu lama bertele-tele. Boleh. Lamban katanya dia. Apa sebabnya kalau terlalu lama apa? Itu saya belum harus sih, belum menggali lebih lanjut sih. Bisa Pak, kaitannya dengan minat pelanggan, minat proses Bukan. produksi terlalu lama sehingga Oh, maksudnya jumlah pelanggan yang terlayani belum maksimal. Pak Arief sambil baca chat Pak Arief, kayaknya ada beberapa pertanyaan. Nah, Bapak silakan kasih masukan. Rencana ke depan kalau Bapak jadi pendamping, apa yang Bapak bisa sarankan untuk dia? ada pelatihan atau enggak ya? Pelatihan tenaga produksi perlu nggak ya? Boleh. Mengadakan pelatihan tenaga produksi agar mampu melayani, agar mampu melakukan proses produksi lebih cepat. Nah, keterangan nomor 1 ditulis kalian, Pak. Nomor 1, outputnya apa? Setelah adanya mitra, outputnya apa? Outputnya, Tulis aja langsung, Pak. Nggak usah ditulis output, langsung aja. oh ya, mendapat harga lebih murah. Ya, memiliki mitra pemasok memiliki. bahan baku, sehingga harga produksi lebih murah. Oke, itu Bapak targetnya bulan apa? Oh, targetnya 2 bulan sepatan nggak ya? Ya, jadi targetnya harus mulai bulan depan sampai dengan 12 bulan ke depan. Tidak boleh lebih dari 12 bulan ke depan. Langsung ditulis bulannya, Pak? Bulannya ditulis, lebih bagus ditulis di atas, Pak. Oh, Sebelum memiliki. Nah, November 2022 sudah memilikinya M-nya kecil. Kan enak dibacanya. November 22 sudah memiliki mitra pemasok bahan baku sehingga harga produksi lebih murah. Itu, Pak. Nah, kalau nomor 2 apa, Pak? Oktober 2002 sudah terlaksana pelatihan. Ya, Oktober 2022 sudah terlaksana pelatihan tenaga produksi sehingga proses produksi lebih cepat. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu, kalau yang pelayanan berarti bahan bakunya diganti dengan bukan bahan baku tapi perlengkapan. Misalnya salon, ya perlengkapan salonnya. Terus proses produksi jadi proses pelayanan. Ya, disesuaikan, silahkan disesuaikan. Oke, Pak. Ya, berarti nomor 3 bisa ya, Pak? Nanti Bapak isi sendiri. Sekarang coba bawah, Pak. Tabel berikutnya. Lanjut tabel berikutnya, Pak. Nah, Bapak baca judulnya dulu. Judulnya beda-beda.
peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pendampingan penerapan manajemen pemasaran. Ya. Nah, sekarang kalau tadi pemasaran tabel nih. 51 manajemen produksi, tabel 52 manajemen pemasaran. Jadi produknya Silakan. beda ya, maksudnya Ya, beda dengan yang silakan, tadi. Bapak isi apa kekurangannya dia terkait produk berarti kalau di Bapak hasil, kalau Bapak sablon berarti hasil sablonnya gimana? Terus tadi apa? Advertising misalnya. Hasil advertisingnya gimana? Terserah mau ngambil yang mana produknya. Cari kelemahannya. Di situ kan ditulis kelemahan, spesifikasi, jenis, macam, kemasan, produk, dan lain-lain. Nah, iya loh. Kalau jasa berarti hasil pelayanannya gimana? Iya loh, jadi dokter beneran ini. Produknya ya. Ya. Bapak bayangin aja produknya dia, atau harusnya sih kalau Bapak memang betul-betul mendampingi, Bapak tahu kualitas produk dia. Jadi Bapak bicara tentang kualitas produk dia, kelemahannya apa? Sana itu belum ada quality control, jadi ya kadang ada yang boleh, hati-hati, quality control tadi di atas, Pak. Oh ya. Di produksi, Bapak lihat. Produksi itu ya. Nah, itu nomor 3 quality control. Manajemen kan quality control. Nah, ini terkait ada yang pemasaran, Pak. Ini terkait pemasarannya. Pemasarannya. Kaitkan produknya dengan pemasaran. Produknya cukup diminati tidak? Jadi dari tahun kemarin tidak terlalu diminati misalnya. Atau ini apa namanya? Kurang variasi. Ya, kurang variasi produk bisa. Atau mungkin karena bahannya ngejar yang murah, bahannya panas. Misalnya kalau kaos, misalnya dia produksi kaos yang disablon, mungkin sablonannya juga mudah luntur atau mudah terkelupas. Ini langsung nama produknya, Pak? Boleh, Pak. Kalau Bapak merasa dari semua produk dia yang paling jelek adalah kaos, boleh Bapak sebut. Inovasi, ya inovasi produk. Produknya kurang inovatif, kurang menarik pelanggan. Ini ngisi ini versi tiap peserta beda-beda ya, Bapak Ibu punya versi sendiri-sendiri. Tapi intinya yang ditulis adalah kekurangan atau kelemahan. Karena Bapak Ibu di sini berperan sebagai auditor. Cari kelemahannya dia apa, kekurangannya dia apa. Dan tidak boleh kosong, harus terisi. Pak Samsi, ya. Mohon izin bertanya, boleh Pak? Boleh, boleh. Oke Pak. Ini kan erat kaitannya sama yang sesi pertama itu ya Pak. Kenapa mungkin Pak mungkin bisa dijejer kayak gitu supaya nanti bisa kaitannya dengan yang pertama, yang forum isian kita pas awal itu loh Pak. UK1. Ya, ada di situ, tapi tidak semua ini lebih detail jatuhnya. Terkait ke sana, ini lebih detail, Pak. Oh, gitu-gitu. Ya. Mungkin ada yang tidak tersebut di UK1 disebutkan di sini, boleh. Oh, dinamis berarti boleh diisi selain. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Boleh. Intinya adalah kolom 3 itu yang sering banyak peserta salah, karena biasanya yang ditulis peserta itu karena peserta merasa UKM yang didampingi sudah bagus, yang ditulis yang bagus-bagus. Nah, begitu dia mau ngisi kolom 4 dia bingung, loh. Udah bagus, kolom 4 ditulis apa ya? Nah, jadi supaya nggak bingung, sebetulnya yang ditulis di kolom 3 itu adalah evaluasi terkait temuan Bapak Ibu kekurangannya dia apa. Temuan, kasih tanda hitam, bold. Terima kasih Pak. Ya, oke. Samsi, Mas Arif bisa tanya sedikit? Boleh. Ya, ini kan kita mengidentifikasi kelemahan lah dari usaha UMKM itu. Ya. Apakah semua aspek manajemen harus terisi? Kan harus terisi semua, Pak. Harus terisi semua, Pak. Ya, harus di lapangan kan tidak semua mengalami kelemahan. Untuk kebutuhan sertifikasi semua harus diisi.
Betul, karena kebutuhan sertifikasi harus diisi dan kalau ada pendamping yang bilang UKM saya sudah bagus, nanti kalau Khairul Tanjung dengar dijawab sama dia, saya aja jadi pengusaha udah bertahun-tahun masih ada kurangnya kok, gitu. Gitu Pak. Jadi kita cari kekurangannya dia apa Pak? Oke, ya. Pasti ada kurangnya. Pasti ada kurangnya. Ini buat BMC apa ya? Nanti akhirnya kita ngisi BMC terakhirnya, tapi sebenarnya nggak inline langsung dengan BMC. BMC tersendiri nanti kita bahas. Ya barusan dijawab tuh. Ya, harga kurang kompetitif, oke. Tempat gimana, promosi gimana. Isinya jangan semua dulu, mending satu baris dulu, nanti Ya, lompat satu lagi baris ke dulu yang Pak, berikutnya, jangan. Pak. Nanti habis. Jadi Bapak Ibu kalau ngisi ini, jangan biasakan ngisi kolom per kolom ya, tapi usahakan ngisi per baris, jadi tuntas. Nah, itu udah ada yang jawab. Kalau UKM kita bagus, sempurna, nggak butuh pendamping, bener. Sekelas Elon Musk saja masih mengakui bahwa dia bisnisnya juga tidak sempurna. Gimana Pak? Nah, outputnya kapan Pak? Ya, lanjut. Keterangan itu harus isi output dan target waktu. Kapan Bapak akan menyempurnakan itu? Ini kasih strip gitu ya Pak? Boleh kasih strip 1, strip 2. Kalau lebih yang Bapak bahas lebih dari 1 poin, strip 1, strip 2 gitu. Antar poin kasih jarak spasi nggak apa-apa Pak. Nah, nanti Bapak tinggal rapikan, terus Bapak kasih jarak spasi ya, antara strip 1 dan strip 2 ada spasinya. Nah, jadi bacanya enak. Oke. Itu juga yang nomor 4, 2 poin tuh Pak. Kolom 4. Nah, oke. Lanjut. Tabel berikutnya. Tabel berikutnya, ini kalau udah bisa ngisi biasanya, kalau Udah tahu polanya sih. sama kami, hanya kami beri contoh 1 baris, itu bisa mengerjakan baris berikutnya. Bapak Ibu kalau bingung ngisinya, silahkan lihat di bawah tabel. Di bawah tabel ada penjelasan cara pengisian. Nah, 1, 2, 3 itu artinya bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya. Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut Pak. Nah, SDM nih sekarang. apa Pak? SDM ya. Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pendampingan penerapan manajemen SDM. Ya, betul. Target harus disertai di keterangan. Target itu harus disertai bulan dan tahun. Mulai kapan? Mulai bulan depan sampai dengan maksimal 12 bulan ke depan. Pengadaan SDM-nya gimana, Pak? Apakah dia sudah melakukan proses rekrutmen secara terbuka? Ataukah masih memperkerjakan teman, saudara? Itu bedanya UKM sama perusahaan profesional. Kalau UKM kan anak teman nganggur, ya kita pekerjakan. Keponakan nganggur, kita pekerjakan. Kalau perusahaan yang sudah profesional kan ya open recruitment. Rekrutmen terbuka.
Oke, rencana perbaikannya apa Pak? Rencana ke depan. Sebelum melakukan Pak, apa dulu? Menyusun SOP-nya dulu Pak. Menyusun SOP rekrutmen. Yang dapat digunakan sebagai panduan untuk rekrutmen secara terbuka. Oke, kapan targetnya Bapak sebagai pendamping bisa membantu menyusun SOP-nya UKM yang Bapak dampingi kapan? Kayaknya Bapak seneng banget bulan Oktober, semua Oktober. Jangan numpuk di 1 bulan ya Pak. Jadi nanti Bapak siap. lagi terkait target, waktunya jangan numpuk di 1 bulan, jadi nggak logis. Kayaknya kalau baca cat seru nih catnya nih. Memiliki dan berjalan gimana ya? Sudah memiliki SOP, ya sudah memiliki SOP dan siap untuk digunakan, boleh Pak. Ini saya baca satu ya. Pak, yang sudah baik dikosongkan atau dikasih keterangan. Nah, berarti Bapak Ibu belum cermat sebagai pendamping kalau Bapak Ibu merasa UKM-nya sudah baik. Ya, cari kekurangannya Pak. Ya, kenapa kita tidak berharap Bapak Ibu jawabannya sudah baik? Karena kalau sudah baik, sudah sempurna, akhirnya nanti Bapak Ibu nggak ngisi, dikosongin aja semua. Ya kan? Ada peserta mengumpulkan dokumen kok kosong semua, UKM saya sudah baik. Ya, bukan sudah baik, itu pendamping yang males. Nggak nyari kelemahan. Tidak berusaha mencari kelemahan atau kekurangan UKM yang kita dampingi. Oke, lanjut ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya. Ya Bapak isi dulu deh, boleh 2 nggak apa-apa, nanti lanjut ke tabel berikutnya ya. Ya betul Pak Susilo, pendamping UKM tugasnya mencari masalah, kemudian mencari solusi dari masalah yang ditemukan. Itu bedanya dengan dokter. Kalau dokter masalahnya datang dari pasien. Dokter tinggal ngobatin. Kalau pendamping cari masalah, masalahnya UKM apa, kemudian kita bantu menyelesaikan. Ya. Oke. Pak Endar lanjut ke tabel berikutnya aja Pak Endar. Ya, apa sih bedanya kenapa pendamping harus cari masalah? Kalau pendamping tidak menemukan masalah yang dihadapi UMKM, pendamping nggak ada kerjaan. Pendampingnya nganggur. Oke, ya di sini evaluasi kondisi sekarang penyediaan modal masih modal sendiri. Modal sendiri atau dia sudah memanfaatkan pinjaman KUR atau pinjaman koperasi, silakan tulis. Modal sendiri Pak. Ya. Ya. UKM 1-5 tahun pasti ada masalah. Pak, banyak UKM yang udah puluhan tahun juga masih banyak masalah kok Pak. Baiknya apa Pak kalau modal sendiri Pak? Nggak apa-apa. Tulisnya jangan modal sendiri gitu Pak. Sampai saat ini hanya mengandalkan modal sendiri. Pak Samsi, apakah franchise termasuk UKM? Termasuk ya? Termasuk. Ada kok beberapa waktu itu yang UKM dampingannya juga franchise. Tuh, Bang Rudi keren tuh. Pendamping mesti jeli. Ya. Pendamping itu salah satu
yang harus dimiliki adalah kemampuan mengobservasi, melakukan Menambah observasi. modal dari pinjaman atau kemitraan usaha. Menambah modal dari pinjaman atau lembaga keuangan aja Pak, kemitraan usahanya diganti lembaga keuangan. Ya. Desember 2022 sudah mampu melakukan akses pembiayaan usaha. Berarti Izin memang tanya, sudah misal itu, Pak. kredit barang atau alat produksi itu apakah juga termasuk? Ya, betul. Oke, lanjut. Udah terakhir ini ya SDM ya? Bentar, Apa belum, keuangan? belum. Keuangan Bentar, udah belum. terakhir ini. Keuangan jangan diisi sudah Pak. Misalnya memisahkan keuangan usaha dan keluarga. Bapak kalau nulis sudah kan orang nggak paham sudah apa nih. Ya. Kalau sudah ya berarti sudah memiliki pencatatan keuangan yang terpisah dengan keuangan keluarga. Jadi usahakan jawabannya informatif. Pak, ini banyak yang nanya kalau ada revisi yang tugas itu dikirim lagi aja kali ya? Kirim lagi aja boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau revisi karena ini kan melihat ya, udah melihat yang tadi contoh ternyata masih ada kesalahan, masih ada kekurangan, nggak apa-apa direvisi aja. Dimasukin lagi aja ya tugasnya ya Pak Samsi ya. Ya betul, karena dokumen final yang kita pakai adalah dokumen hasil revisi. Tapi sampai berapa kali tuh revisi? Terus aja revisi. Ya. Apa Pak, kalau menurut Bapak sudah memiliki pencatatan keuangan terpisah dengan keuangan keluarga? Sekarang pertanyaan saya, apakah sudah tertib dilakukan? Biasanya punya, tapi nggak tertib dilakukan. Punya Pak, sudah tertib. Apakah sudah pakai aplikasi misalnya? Katanya masih konvensional. Nah, Ya udah, tulis, dievaluasinya Pak. itu Itu Pak, berarti, tambahin Pak, dievaluasi. Tetapi berarti masih tetapi masih konvensional. Itu kan kekurangan. Oh, Donjong. Jadi tugas pendamping itu terus menyempurnakan apa yang bisa disempurnakan oleh UKM, Bapak Ibu lakukan. Karena banyak UKM yang punya, dilihat catatan keuangannya sekedar ada, tetapi tidak tertib dikerjakan. Padahal kalau catatan keuangan kan harus tertib dikerjakan. Oh, oke. Bingung. Pak, kalau UKM tidak mau meminjam dari luar dikarenakan unsur syar'i yang tidak ingin melibatkan lembaga keuangan, apakah menjadi masalah ya Pak? Nggak apa-apa. Saat ini mungkin belum masalah karena dia belum butuh modal besar. Tapi suatu saat ketika dia butuh modal besar, kalau belum punya mitra lembaga pembiayaan, dia kan nggak bisa pinjam. Nah, kalau sekarang kalau dikaitkan dengan syariah, kan banyak. Hampir semua bank sekarang punya bank syariah. Operasi syariah juga ada, BMT. Dan untuk penambahan modal itu perlu diingat tidak hanya dari lembaga keuangan ya, itu bisa juga dari, kan di nomor 1 ada tuh dalam kurungan, Ya, ada investor. kemitraan usaha, ada investor, Ya. macam-macam. Dan perlakuannya biasanya sama. Maksudnya sama itu adalah mereka pasti butuh proposal, bisnis plan, mereka pasti butuh proposal pembiayaan usaha, itu sama. Sehga perlu disiapkan yang hal-hal seperti itu gitu. Dan kedepannya apakah perlu? Kalau ingin peningkatan usaha pasti perlu.
Gitu. Nggak mau pinjem bank walaupun itu syariah, ya udah nggak apa-apa. Tapi suatu saat Bapak Ibu ketemu investor dari Arab, dari Saudi Arabia, sama yang Investor diminta, mana perorangan. proposalnya, mana Pasti yang diminta hitung-hitungannya, sama, betul. Yang mana diminta laporan sama. keuangannya, yang diminta Ya. standarnya sama. Kalau investor mau ngasih modal ke Bapak Ibu, standarnya sama dengan lembaga keuangan memberikan modal pinjaman. Dah, Bapak bisa isi ya yang BC ya. Harus diisi ya Pak yang BC, walaupun sudah bagus, Bapak harus cari kekurangannya apa, kelemahannya apa, atau hal yang perlu diperbaiki apa dari. Oke, lanjut. Udah habis nih kayaknya tabelnya ya. Dah. BMC nih. BMC. Pasti udah pada bisa lah ngerjain BMC nih kayaknya. Oh, ya oke. Pak Arief udah kirim materi? Udah. Udah ya, ke panitia sudah ya. Tinggal Bapak Ibu download materi BMC. Oke, kita sekarang masuk ke materi BMC. Biasanya tabel 51, 52, 53, 54 itu dibaca sekilas oleh asesor. Selama yang Bapak Ibu tulis rasional, asesor tidak akan bertanya lebih lanjut. Nah, biasanya yang sering ditanya lebih lanjut oleh asesor adalah BMC. Nah, Pak Endar, monggo diisi BMC pertama dari kotak yang mana sampai dengan kotak yang terakhir. Silahkan diisi Pak. Dikasih urutannya dulu, baru nanti kita bahas isinya. Sudah pernah ngisi BMC Pak Endar? Belum ya? Belum, oke. Minta bantuan teman-teman yang paham mengisi BMC. Yang pertama dari mana? Segmen pelanggan. Segmen pelanggan. Segmen pelanggan. Silahkan kasih nomor Pak. Udah pada jago-jago. Customer segmen yang pertama. Kasih nomor Pak, nomor 1. Ya, nomor 1-nya di ini Pak, di sebelah kata segmen pelanggan setelah titik 2, karena nanti di bawahnya harus Bapak isi itu. Ini. Nah, di situ. Ya. Oke, nomor 2 mana? Value proposition. Tuh, udah dibantu jawab tuh Pak. Nilai tawar bulan. Ini pengajar BMC nih kayaknya. Teman-teman yang baik hati. Siap, Tiga Mas mana? Sansi. Nomor 3 Bu, dibantu Pak Emper. Channel Pak. Silahkan Pak. Nomor 3 udah dibantu jawab. Final Pak, yang ketiga. Nomor 4. Customer relationship. Ya, silahkan. Nomor 5. Key activities. Hey. Partner. Soalnya nggak kelihatan. Geser Revenue sedikit. streams. Ke bawah dulu. Revenue streams. Ke bawah. Revenue stream, Pak. Wah. Nomor 6. Sources. Key activities. Key Key resources. partner. Key partner. Key resource. Resources. Nomor Key 6. resources. Bawah Nomor ya. 7. Key activities. Key activities. Nomor 8. Key partners. Key partner. Nomor 9 pasti banyak yang nggak salah. Iya. Nomor 9 pasti benar semua. Pasti bener semua. Oke, kita bahas isinya yuk. Isinya. Bagaimana mengisi BMC. Customer segment berarti yang menjadi fokus pelanggan usaha, pelanggan UMKM yang didampingi Bapak Ibu. Siapa pelanggannya? Sebut secara spesifik. Instansi pemerintah apa instansi apa? UKM juga terlalu luas tuh Pak. Bapak kurang spesifik. Maksudnya UKM apa Pak? Apa ya? Ya Pengusaha kali. pengusaha. Atau yang Ini perlu Bapak sablonan advertising kaos, maksudnya. Ada advertising macam-macam sih ini. Macam-macam Pak. Ada Ada advertising, ada bikin apa lagi? kwitansi segala.
Oke, ini Bapak Ada nanti kalau percetakan, advertising, sama satu lagi apa tadi? Percetakan. ya Bapak tahun 2024 nanti banjir order nih Pak. Ya, amin. UKM-nya Pak, bukan Pak Ya. Edward. Ya, ini UKM-nya Bapak banjir order. Ya siapa tahu pendampingnya kecipratan ya. Iya, karena kan mau pemilu pasti banjir order ini. Oh, makanya honornya dinaikin aja tuh yang di UK UK 2. Berarti apa ya? Ya, Pak, silakan tulis. Buat advertising ya. Biasanya yang masang advertising siapa di situ? Perusahaan. Ya, perusahaan apa? Swasta, BUMN kah, BUMD kah? atau perusahaan apa advertising atau ini Perusahaan. Langsung perusahaan sih. Levelnya kecil, menengah, mikro. Kalau dia sih, kalau sekarang sih masih masih kecil ya. Ya, perusahaan Dia kan swasta kecil gitu misalnya. kantor tokonya itu masih di pinggir gitu. tulis Pak minimal 3 Pak. Apa? Partai. Boleh. Partai boleh. Pak, biasanya yang order itu selain partai adalah kalau yang hari-hari biasa itu komunitas Pak atau organisasi. Malah partai belakang, paling bawah aja partai. Karena partai kan 5 tahun sekali. Berarti ini urut apa Pak? Urut apa? Urut. Umum bisa ya Pak? Apa Bu? Apa? Pengemudi transportasi umum. Bisa. Usahanya apa dulu Bu? Pengemudi umum. Transportasi umum, pengemudi transportasi umum. Enggak, usahanya apa dulu yang dibahas nih? Ya bisa-bisa aja sih kalau usaha. Ya memang itu yang beli. Misalnya ini warung di lampu merah. Yang beli itu sopir angkot. Oke, udah ya. Nomor 2 silakan diisi Pak. Bapak Ibu kalau customer segment paham ya. Jadi customer yang menjadi segmentasi dari produk yang ditawarkan oleh UKM Bapak Ibu. Kalau value proposition, ada yang bisa jelaskan? Bentar Pak, saya ngasih penawaran dulu ke teman-teman supaya siapa tahu teman-teman bisa menjelaskan itu yang apa yang dimaksud value BMC. proposition. Silakan Bapak Ibu buka mic-nya. Kelebihan produk kita Pak, kata Pak Johan. Kelebihan produk kita. Keunggulan dari produk. Oke. Keunggulan dari produk. Nilai tambah. Ya, nilai tambah dari produk kita. Itu sebenarnya secara spesifik bisa disebut nilai unggulan dari produk kita, dari produk UKM Bapak Ibu. Atau jasa ya, produk Bapak atau jasa. Ya misalnya hasil cetakannya bersih gitu. Ya, misalnya hasil sablonannya tidak luntur. Ya, tidak luntur. Warna yang menarik gitu. Ya, silakan Pak. Sudah dibantu ngisi itu Pak. Kalau kecepatan pelayanan bisa ya Pak? Guys, stop. Kalau pelayanan di mana? Ini yang sering peserta ketuker, ya Bapak Ibu. Seringkali teman-teman pendamping kalau ngisi BMC itu blok 4 dan blok 2 ketuker-tuker. Seperti yang Ibu bilang tadi, kecepatan pelayanan. Kalau kecepatan pelayanan tuh bagian dari 4. Customer relationship. Jadi apa sih cara bedainnya blok 2 dan blok 4? Cara membedakannya blok 2 adalah keunggulan produk. Blok 4 adalah keunggulan pelayanan. Pak, garansi salah bukan di situ, Pak. Di 4 ya kayaknya Mas Samsi. Garansi di 4, Pak. Iya. Fee jasa desain untuk produk tertentu juga di 4, Pak. 4. Bapak fokus ke produk aja, keunggulan produk dia apa? Misalnya tidak mudah luntur, terus kemudian bahan tidak melar atau tidak mengkeret. Pokoknya ke produk, fokusnya ke produk.
Ya, Pak Samsi mau izin. ya. Kalau UMKM-nya konveksi itu berarti jahitannya kuat ya Pak ya? Betul, Oh ya, jahitannya oke, oke. kuat. Bahannya kainnya lebih baik dari produk produk lain. Kainnya bahannya berkualitas. Oke, makasih Pak. Ya. Desainnya menarik. Desainnya menarik. Desainnya menarik. Oh, ini yang tadi maksudnya yang konveksi itu desainnya menarik, bukan yang ini. Ya, dia juga bisa sih Pak Arif, dia bisa kan percetakan bisa kok. Atau ini baru keingetan. Oh iya bener ya kan. Tadi disebutin. Sama, ada yang sama dengan UKM lain boleh. Oke, nomor 3. Nomor 3 kelewatan tuh. Kita udah loncat ke nomor 4 tadi ya. Nomor 3 channel. Apa yang dimaksud channel? Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan? Kemitraan. Kemitraan ya. Channel itu Cara menyampaikan produk kita ke ya cara menyampaikan atau jalur komunikasi produsen dengan konsumen. namanya siapa? Mau nelpon itu aja. Ya, channel itu jalur Pemasarannya, Pak. komunikasi, ya jalur komunikasi produsen dengan konsumen. Kalau dulu sebelum COVID, channel itu ya hanya toko, galeri, outlet. Sekarang marketplace ya Pak? Nah, sekarang Bisa, marketplace marketplace, bisa. Media sosial. Media sosial bisa. Oh, berarti tadi di soal pretest itu ya? Kenapa pretestnya? Marketplace berarti. Oh, ya. Dilakukan atau seperti apa sebenarnya Pak? Apa? Yang ditulis itu yang sudah dilakukan, harusnya dilakukan. Yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Dan idealnya ya. Idealnya. Oh ya. Seperti Pak Endar nulis toko. Pak, perusahaan itu siapa tahu punya website. Siapa tahu dia melakukan promosi atau melakukan kemitraan dengan GoFood lagi, Gojek, Grab. Dia baru ada toko aja. Atau lewat atau dia melayani jasa pencetakan lewat Tokopedia, bisa Pak. Jadi Bapak harus cari tahu dia aktivitas digital marketingnya lewat mana.